Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Selamat pagi saudara yang kekasih dalam nama Tuhan. Renungan kita pada pagi hari ini, Jumat 11 Agustus 2023 dengan judul Harun memilih mereka. Ayatnya di dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 40 dan 41. Kepada Harun mereka berkata, "Buatlah untuk kami beberapa Allah yang akan berjalan di depan kami, sebab Musa ini yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir. Kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu pada waktu itu mereka membuat sebuah anak lembu dan mempersembahkan persembahan kepada berhala itu, dan mereka bersukacita tentang apa yang dibuat sendiri oleh mereka. Rekan kerja Musa yang ditinggalkan dengan tanggung jawab serius terhadap bangsa itu selama ketidakhadirannya mendengar mereka mengucapkan keluhan bahwa Musa telah meninggalkan mereka dan mengungkapkan keinginan untuk kembali ke Mesir. Namun karena takut menyinggung orang, dia diam. Dia tidak berani berdiri teguh untuk Tuhan, tetapi untuk menyenangkan orang, dia membuat anak lembu emas. Dia sepertinya tertidur sampai awal kejahatan. Ketika kata pemberontakan pertama diucapkan, Harun mungkin telah menyadarinya, tetapi dia begitu takut menyinggung bangsa itu sehingga dia tampaknya bersatu dengan mereka dan akhirnya dibujuk untuk membuat anak lembu emas untuk mereka sembah. Kata Harun tanpa ragu-ragu atau malu, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Harun memengaruhi anak-anak Israel untuk melangkah lebih jauh dalam penyembahan berhala daripada yang ada dalam pikiran mereka. Mereka tidak lagi khawatir karena kemuliaan yang membara seperti api yang menyala-nyala di atas gunung telah melahap pemimpin mereka. Mereka mengira mereka memiliki seorang jenderal yang cocok untuk mereka, dan mereka siap melakukan apapun yang disarankan. Mereka berkorban untuk dewa emas mereka. Mereka mempersembahkan korban pendamaian dan menyerahkan diri mereka untuk kesenangan, keributan, dan mabuk-mabukan. Betapa sering pada zaman kita ini cinta kepelisiran ditutupi dengan satu bentuk kepribadian, satu agama yang mengizinkan manusia sementara mengadakan upacara kebaktian untuk menyerahkan diri kepada pemanjaan hawa nafsu dan sifat mementingkan diri adalah sangat menarik kepada orang banyak sekarang ini, seperti pada zaman Israel. Dan hingga kini masih ada Harun-Harun yang lembek yang sementara menduduki jabatan yang berwenang di dalam jemaat akan menyerah kepada keinginan orang-orang yang belum berserah, dan dengan demikian mendorong mereka berbuat dosa. Saudara yang kekasih dalam nama Tuhan, renungan kita hari ini menjadi satu teguran yang sangat keras. Peristiwa yang terjadi menjadi satu pelajaran bagi kita di saat Harun lebih memperdulikan, memperhatikan untuk kehidupan daripada bangsa Israel, yang mana dia takut terhadap bangsa ini daripada menuntun mereka untuk sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Dikala Musa berada di atas gunung kemuliaan dan mereka seolah-olah kehilangan seorang yang sudah memimpin mereka. Padahal sesungguhnya bukanlah Musa juga yang memimpin secara langsung, tetapi Allah lah yang memerintahkan, yang membantu Musa bersama dengan Harun untuk membawa bangsa Israel. Dan pada saat itu bangsa Israel menuntut bersungut-sungut dan Harun menyerah. Dan apa yang terjadi? Mengingat kembali terhadap sukacita mereka pada saat di Mesir, penyembahan-penyembahan mereka, dan itu dibangun kembali dengan perwujudan anak lembu emas. Saudaraku, sesungguhnya pada saat mereka menyembah dan mereka bersukacita terhadapnya, mereka kembali kepada peribadatan mereka yang sebelumnya yang berada di tanah Mesir, dan mereka bisa bersukacita dalam mempersembahkan korban-korban. Demikian juga pada saat kita sekarang ini, mungkin ada berbagai cara untuk kita menyembah Allah kita yang merupakan itu adalah berhala yang tidak berkenan kepada Tuhan. Bahkan sukacita kita terkadang jauh lebih besar terhadap hal-hal yang bersifat keduniawian daripada menyembah Tuhan. Semoga kita disadarkan dan kita beralih
dan kita mencoba untuk menyembah Tuhan kita dengan benar. Mari kita sama-sama berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah Engkau ya Tuhan. Terima kasih untuk pekabaran yang indah menjadi bagian kami hari ini. Biarlah kiranya pengalaman bangsa Israel di masa yang lalu, yang mana berbagai mujizat Tuhan tidak berkuasa untuk menjadi kekuatan bagi iman mereka. Biarlah kuasa Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, terlebih di akhir zaman ini Bapa, supaya kami benar-benar menyadari bahwa segala sesuatu kehidupan kami tidak pernah terlepas daripada tuntunan Tuhan. Dan biarlah kami menyadari itu sehingga bertumbuh kecintaan, kasih kami kepada Kristus. Oleh karena kami menyadari bagaimana kasih Tuhan yang menjadi bagian kami. Umat-umat-Mu dimanapun berada sepanjang hari ini, berkatilah kami Tuhan, kuatkan iman kami. Demikian juga yang sakit, Tuhan berikan pemulihan dan kesembuhan. Yang lemah iman, teguhkan dalam pengharapan. Ya Bapa, berdoa bagi orang-orang muda yang terkadang menjadi sasaran setan di akhir zaman ini ya Bapa. Melalui semua kecanggihan teknologi dunia ini yang menjadi harapan mereka, dan itu seolah-olah menjadi kebahagiaan mereka. Biarlah Tuhan yang akan menjaga sehingga mereka tetap mengasihi Tuhan dan mencari Engkau ya Bapa. Dan sesungguhnya harapan kami untuk dapat kembali kepada Taman Eden yang Tuhan persiapkan, yaitu di surga. Ya Bapa, demikian juga berdoa bagi orang-orang tua yang kami kasihi dimanapun berada. Tuhan memberkati mereka sehingga mereka juga tetap dapat sehat, panjang umur, untuk tetap setia melayani Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan dan mengampuni dosa kami, karena doa ini hamba serahkan hanya dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.